Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Bunga Algenti Putri, dan rekan-rekan saya ada Alhansa Ulia Hafiz, Tasya Amelia, Anissa Mahmud, Arneta Anggreni Putri, dan Safira Sofiani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum analisis kadar air, karbohidrat, dan kadar serat. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Arnita. Yang pertama yaitu analisis kadar air. Untuk teori dasarnya, analisis zat gizi. Analisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu analusis yang kemudian diserap ke dalam bahasa Latin yang memiliki arti ane, yaitu kembali, dan luen, yang berarti melepas, sehingga dapat diartikan sebagai upaya pemisahan atau penguraian satu kesatuan materi bahan menjadi komponen senyawa penyusunnya, sehingga hasil yang diperoleh dapat dikaji lebih lanjut. Analisis dalam cabang ilmu kimia berarti penguraian bahan menjadi senyawa-senyawa penyusunnya yang kemudian dapat dipakai sebagai data untuk menetapkan komposisi atau susunan bahan tersebut. Gizi adalah zat yang ada pada makanan, di mana terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses tubuh, serta sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Analisis zat gizi diperlukan untuk menguraikan komponen suatu bahan pangan, sehingga dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada bahan pangan tersebut, dan besar kadar kandungan tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas bahan pangan. Air memiliki beberapa sifat, yaitu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air termasuk dalam pelarut yang kuat karena dapat melarutkan banyak zat kimia. Zat-zat yang larut dengan baik dalam air seperti garam disebut zat-zat hidrofilik, sedangkan zat-zat yang tidak mudah tercampur dengan air seperti lemak dan minyak disebut sebagai zat-zat hidrofobik. Selain sebagai pelarut, air juga merupakan bereaksi dan memiliki dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Air bebas lebih mudah hilang jika terjadi penguapan atau pengeringan, namun tidak dengan air terikat yang lebih sulit hilang karena penguapan dan pengeringan. Air dengan bentuk bebas dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan makanan, misalnya proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, bahkan aktivitas serangga perusak. Analisis kadar air pada bahan pangan. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah perlakuan pemanasan. Jika bahan pangan diletakkan di tempat dengan udara terbuka, maka kadar airnya akan mencapai keseimbangan dengan kelembapan udara sekitarnya. Kondisi ini disebut dengan kadar air seimbang. Kelembapan memiliki peran yang penting dalam menentukan kadar air seimbang. Kandungan air dalam bahan makanan dapat mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba. Untuk membuat daya tahan suatu bahan berlangsung lama, sebagian air dalam bahan harus dihilangkan, yaitu menggunakan beberapa cara tergantung dari jenis bahannya. Umumnya dilakukan pengeringan, baik dengan penjemuran atau dengan alat pengering buatan. Analisis kadar air dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan makanan. Penentuan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung dari sifat bahannya. Penentuan kadar air ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni metode pengeringan, metode destilasi, metode kimiawi, dan metode fisis. Pada umumnya, penentuan kadar air dilakukan dengan cara mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai didapat berat yang konstan.
Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan. Nah, untuk prosedur percobaannya, ada alat dan bahan. Untuk alatnya, kita menggunakan cawan porselin, oven, desikator, dan silika gel, sarung tangan tahan panas, timbangan analitik, dan tanur. Dan bahan yang digunakan itu udang yang terdiri dari 4 sampel. Prosedur percobaan. Yang pertama itu, cawan porselin, oven, desikator, dan silika gel sebelum digunakan dikalibrasi terlebih dahulu. Lalu sampel yang digunakan sampel udang ditimbang sebanyak 2 gram. Lalu sampel dimasukkan ke dalam oven yang telah diatur suhunya yaitu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu jika sudah dinginkan ke dalam desikator, lalu pemanasan sampel dilakukan berulang kali sehingga memperoleh berat yang konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Amelia. Selanjutnya hasil pengamatan dan pembahasan dari analisis kadar air. Hasil kadar air pada 4 sampel udang yang diberikan perlakuan yang sama yakni dengan metode termografimetri, di mana dilakukan pemanasan sampel menggunakan oven sebanyak 2 kali pengulangan adalah sebagai berikut. Jadi penggunaan 4 sampel ini kita lakukan 2 kali pengulangan. Dan dari tabel itu kita bisa lihat kalau si sampel ini mengalami penurunan berat. Kita lihat di sampel A itu berat awal 10,07, lalu setelah dilakukan beratnya berubah menjadi 1,24. Selanjutnya dari keempat sampel ini yang telah dilakukan 2 kali pengeringan itu diambil rata-ratanya, jadi didapatkan kan awalnya 0,28 yang A, terus yang kedua 0,27, jadi diambil rata-ratanya 0,275. Selanjutnya setelah kita dapat data rata-rata dari hasil analisis, kita ambil kita bisa menentukan kadar air dalam bentuk persen. Lanjut. Jadi dalam menentukan kadar air itu kita menggunakan rumus X sama dengan massa sampel awal dikurang massa sampel akhir dibagi massa sampel awal dikali 100%. Nah ini hasilnya contohnya dari sampel A kan tadi berat awalnya 10,125, terus massa sampel akhirnya itu 1,275 dibagi massa sampel awalnya yaitu 10,125 dikali 100% didapatkan hasil 67,4%, dan begitu juga sampel-sampel selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. Di sampel B didapatkan kadar air sebesar 89,12%, sampel C 81,66%, sampel D 94,77%. Lanjut. Nah, pembahasannya air dilakukan dengan sampel berupa udang menggunakan metode termografimetri, di mana dalam menentukan kadar airnya, berat yang hilang dalam sampel dibandingkan setelah ditempatkan dalam oven. Lalu hal yang pertama kali untuk melakukan analisis kadar air itu kita melakukan pengeringan cawan porselin terlebih dahulu. Cawan porselin ini gunanya untuk meletakkan sampel yang mau kita analisis. Pengeringan cawan porselin ini dilakukan untuk memastikan tidak ada zat tambahan yang dapat menyebabkan pengukuran air tidak akurat, kayak ada sisa air di cawan porselinnya atau zat-zat lain. Setelah itu masukkan cawan porselin ke dalam desikator untuk didinginkan terlebih dahulu, serta menghindari kontak dengan udara luar yang dapat menyebabkan bertambahnya berat cawan porselin karena menempelnya uap air.
Desikator juga dapat menyerap uap air yang masih terdapat pada cawan porselin. Adapun untuk mengetahui desikator masih cukup baik untuk menyerap uap air atau tidak, dapat dilihat dari silika gel yang terdapat di bawah desikator itu. Jika masih berwarna biru terang, maka desikator itu masih menyerap uap air dengan baik. Namun kalau sudah pudar, itu kemampuan untuk menyerap uap airnya sudah kurang optimal. Lalu langkah selanjutnya, timbang sampel yakni 4 sampel udang tadi dengan berat yang berbeda menggunakan neraca analitik dan dimasukkan ke dalam cawan porselin. Berdasarkan perbedaan berat pada sampel udang ketika ditimbang 2 kali. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ini perubahan suhu yang menyebabkan terjadi gesekan antara permukaan sampel dengan udara sekitar, sehingga sampel yang ditimbang akan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari berat sebelumnya. Terus yang kedua, karena ada perubahan tekanan dan aliran yang dapat terjadi karena penggunaan pendingin ruangan seperti AC atau frekuensi dibuka dan ditutupnya pintu ruangan menyimbang yang menyebabkan terjadi fluktuasi tekanan udara. Lalu yang ketiga, ini karena getaran yang terjadi di sekitar timbangan dapat menyebabkan deviasi pada hasil penimbangan. Jadi getaran itu bisa menyebabkan penambahan atau pengurangan berat dari massa dari si sampel ini. Lalu cawan porselin yang berisikan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Dalam pengeringan ini, kandungan air pada sampel udang akan menguap sehingga sampel mengalami penurunan berat. Berat sampel yang hilang menandakan jumlah air yang terkandung. Perlakuan ini dilakukan sebanyak 2 kali hingga ditemukan berat konstan, yakni di mana berat sampel tetap atau terjadi perbedaan namun hanya sedikit. Data berat sampel setelah diberi pengeringan dalam oven sebanyak 2 kali dapat dilihat di tabel nomor 1 yang tadi. Setelah diketahui data hasil proses pengeringan, maka kita bisa ambil rata-ratanya dengan menjumlah kedua hasil dan dibagi 2. Jadi, pada sampel A didapatkan berat rata-rata sebesar 10,125, lalu mengalami penurunan menjadi 1,275, dan pada sampel B didapatkan berat rata-rata awalnya itu 5,55 dan mengalami penurunan berat rata-rata menjadi 0,55. Pada sampel C didapatkan berat rata-rata sampel awal sebesar 3,38 yang mengalami penurunan berat menjadi 0,62. Dan pada sampel D didapatkan berat rata-rata awal sebesar 2,58 dan mengalami penurunan berat menjadi 0,135. Setelah mendapatkan data kondisi akhir, maka kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu menentukan kadar air dalam bentuk persen berdasarkan berat sampel yang hilang. Menurut Kumesan, analisis kadar air dengan menggunakan oven, kadar air dihitung sebagai persen berat, artinya berapa gram berat sampel dengan selisih berat dari sampel yang belum diuapkan dengan sampel yang telah dikeringkan. Jadi kadar air dapat diperoleh dengan menghitung kehilangan berat sampel yang dipanaskan. Menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius, tapi disimpan di dalam oven selama 3 jam, lalu didinginkan di desikator selama 15 menit, dan penimbangannya berulang hingga berat yang konstan. Tinggi rendahnya kadar air ini ditentukan oleh sifat dan kemampuan bahan dalam menarik air serta proses pengeringan yang dilakukan terhadap bahan tersebut. Kumesan dalam Nahiu dalam Harun menyatakan bahwa ketebalan bahan berpengaruh terhadap hasil pengeringan. Jadi karena semakin tebal bahan, transfer massa dan panas pada bahan akan semakin sulit. Berdasarkan tabel nomor 3, udang termasuk dalam kategori bahan pangan dengan kadar air yang cukup tinggi, yakni sampel udang A sebesar 87,4%, sampel udang B sebesar 89,12%, sampel udang C sebesar 81,6%, dan sampel udang D sebesar 94,77%. Hal ini dikarenakan udang itu sendiri merupakan hewan yang memang tinggal di daerah perairan dan terdapat faktor
lain seperti proses distribusi udang yang disimpan di air es sehingga udang menyerap air lebih banyak lagi. Kadar air yang tinggi dapat disambungkan dengan kandungan protein yang rendah pada udang dikarenakan hubungan terbalik antara protein dan kadar air pada bahan pangan jenis ikan kana. Baxel berpendapat bahwa kadar protein ikan dipengaruhi oleh kadar air dan kadar lemak, di mana terdapat hubungan terbalik antara protein dan kadar air pada bagian yang dapat dimakan. Jadi semakin tinggi kadar protein, semakin rendah kadarnya. Maka sama halnya juga dengan semakin tinggi kadar airnya, maka kadar protein semakin rendah. Jika penanganan tidak baik, kadar air yang tinggi menyebabkan udang mengalami kerusakan oleh aktivitas bakteri dan enzim yang berlangsung selama proses penangkapan, pendaratan, pelelangan, maupun selama pemasaran. Kesimpulan dari analisis kadar air menggunakan sampel udang yaitu air merupakan salah satu dari sekian banyak kandungan dalam bahan pangan. Air merupakan pelarut dan juga bisa menjadi pereaksi. Air terbagi menjadi dua jenis, yaitu bebas dan terikat. Kadar air pada bahan pangan perlu diketahui untuk mengetahui seberapa lama bahan pangan tersebut dapat bertahan. Untuk mengetahui kadar air perlu dilakukan analisis, yaitu salah satunya menggunakan metode termografimetri atau pengeringan dengan menggunakan oven. Berat yang hilang setelah proses analisis merupakan kadar air yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis udang, termasuk dalam kategori bahan pangan dengan kadar air yang cukup tinggi, yaitu sampel udang A sebesar 87,4%, sampel udang B sebesar 89,12%, sampel udang C sebesar 81,66%, dan sampel udang D sebesar 94,77%. Hal ini dapat terjadi karena habitat dari udang itu sendiri dan penyimpanan saat didistribusikan. Selanjutnya, ada metode serat kasar yang akan dijelaskan oleh Alfonsa dan Anissa Mahmud. Kepadanya kami persilahkan. Bentar, bunga lu nggak ada pas lagi record. Selanjutnya yaitu analisis kadar serat kasar. Yang pertama, teori dasar tentang serat kasar. Serat kasar merupakan serat yang tidak dapat dihidrolisis dengan asam atau basa kuat. Serat kasar disebut juga serat yang tidak dapat larut di dalam air. Iliang dan Jojo Subagio mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan serat kasar ialah sisa bahan makanan yang telah mengalami proses pemanasan dengan asam kuat dan basa kuat selama 30 menit yang dilakukan di laboratorium. Dengan proses seperti ini dapat merusak beberapa macam serat yang tidak dapat dicerna oleh manusia dan tidak dapat diketahui komposisi kimia tiap-tiap bahan yang membentuk dinding sel. Oleh karena itu, serat kasar merendahkan perkiraan jumlah kandungan serat sebesar 80% untuk hemiselulosa, 50-90% untuk lignin, dan 20-50% untuk selulosa. Serat kasar juga berperan penting dalam penentuan kualitas bahan pangan dan juga dapat dipakai untuk menilai proses pengolahan seperti proses penggilingan untuk menentukan kemurnian bahan dan ketepatan suatu proses. Serat kasar terdiri dari 3 macam, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Serat kasar ini lebih banyak berguna ketika berada dalam usus besar karena mampu menyerap dan mengikat cairan untuk membentuk gumpalan-gumpalan. Serat tak larut memaksa sisa-sisa makanan bersama membentuk gumpalan-gumpalan lebih besar dan lebih besar lagi. Kemudian dengan cepat dikeluarkan melalui anus sebagai tinja sehingga buang air besar menjadi lancar. Yang kedua, teori mengenai analisis kadar serat kasar. Analisis serat kasar, uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan serat kasar yang terdapat pada suatu bahan pangan atau produk pangan. Untuk melakukan uji tersebut, terdapat berbagai metode, yakni sebagai berikut.
Yang pertama itu metode deterjen, acid detergent fiber, ADF atau neutral detergent fiber, NDF, merupakan metode gravimetri yang hanya dapat mengukur komponen serat kasar. Selama analisis tersebut, komponen serat larut mengalami kehilangan akibat rusak oleh adanya penggunaan asam sulfat pekat. Yang kedua yaitu metode enzimatik, merupakan metode fraksinasi enzimatik, yaitu penggunaan enzim amilase yang diikuti oleh penggunaan enzim pepsin pankreatik sehingga dapat mengukur kadar serat makanan total, serat makanan, dan serat kasar secara terpisah. Yang ketiga, pelarutan dengan asam dan basa. Proses ini disebut proses digesti dan dilakukan dalam keadaan tertutup pada suhu panas. Setelah proses digesti dengan asam dan basa, serat harus segera disaring dalam keadaan panas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut oleh larutan kimia. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan, ada alat dan bahan. Ya, alat kita memakai Erlenmeyer 500 ml, autoclave, timbangan analitik, pompa vakum, cawan porselin, oven, dan desikator. Bahannya itu ada udang sebagai sampel, larutan H2SO4 0,32 molar, alkohol atau aseton, air panas, dan kertas saring. Berikut merupakan prosedur percobaannya. Pertama, masukkan sampel X sebanyak 2-5 gram dalam 100 ml H2SO4 0,32 normalitas ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dihidrolisis, masukkan ke dalam autoclave dengan suhu 105 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Kemudian proses pendinginan, ditambahkan 50 ml NaOH 1,25 normalitas ke dalam Erlenmeyer. Kemudian terjadi proses hidrolisis, masukkan ke dalam autoclave lagi pada suhu yang sama seperti sebelumnya, yaitu 105 derajat Celcius dengan dalam waktu 15 menit. Kemudian diperolehlah cairan hasil dari autoclave tersebut dan disaring. Disaring menggunakan pompa vakum dan kertas saring. Kemudian timbang lagi massa kertas saringnya. Setelah divakum akan mendapatkan berat awal kertas saring. Kemudian timbang massa cawan porselin, lalu dilakukan pengeringan dengan memasukkan dalam oven pada suhu 105 derajat dan pada waktu lebih dari 2 jam sampai beratnya konstan. Kemudian dilakukanlah pendinginan, masukkan ke dalam desikator. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Anissa Mahmud. Untuk mengetahui kadar serat kasar dalam udang atau dalam sampel tersebut, digunakan rumus Y dikurang X per X sama dikali 100%, di mana Y-nya tersebut itu sampel pada kondisi akhir dan X-nya itu sampel pada kondisi awal. Kemudian hasil dari percobaan kadar serat kasar pada udang tersebut itu, pada sampel A, kadar serat yang terkandung yaitu min 87,4%. Pada sampel B itu min 89,12%. Pada sampel C, min 81,66%. Pada sampel D, min 94,77%. Kemudian, berdasarkan angka-angka tersebut, serat kasar pada udang tergolong sangat rendah dan terdapat kenaikan dan penurunan kadar serat pada sampel
Next slide. Pembahasan. Ya, paling bawah. Berdasarkan angka-angka tersebut, serat kasar pada udang tergolong sangat rendah dan terdapat kenaikan dan penurunan kadar serat pada sampel yang disebabkan karena terjadinya penguraian serat kasar oleh aktivitas mikroorganisme. Selama penyimpanan, mikroorganisme tersebut merombak ikatan lignoselulosa yang terdapat pada lignin di dalam serat kasar. Lignin adalah suatu gabungan beberapa senyawa yang paling berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Lignin mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan proporsi karbon lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan mikroorganisme memanfaatkan sumber karbon di dalamnya selama proses penyimpanan berlangsung. Penurunan kadar serat kasar juga diakibatkan oleh peningkatan kadar air suatu bahan pada penyimpanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme selama disimpan sehingga serat kasar ketika penyimpanannya mengalami penurunan. Kesimpulannya, serat kasar merupakan serat yang tidak dapat dihidrolisis dengan asam atau basa kuat. Serat kasar disebut juga serat yang tidak dapat larut di dalam air. Kadar serat kasar pada bahan pangan juga perlu diketahui karena keterkaitannya dalam menentukan mutu bahan pangan. Beberapa metode analisis serat antara lain metode crude fiber, metode deterjen, metode enzimatis, dan masing-masing mempunyai keuntungan dan kekurangan. Kadar serat kasar pada praktikum ini dianalisis dengan cara pencampuran sampel dengan larutan asam dan basa yang kemudian dipanaskan dalam autoklav untuk dihidrolisis. Analisis didapatkan kandungan serat yaitu pada udang sampel A sebesar min 87,4%, sampel udang B sebesar min 89,12%, sampel udang C sebesar min 81,66%, dan sampel udang D sebesar min 94,77%. Berdasarkan angka-angka tersebut, serat kasar pada udang tergolong sangat rendah. Selanjutnya yaitu analisis kadar karbohidrat. Analisis karbohidrat adalah salah satu beberapa senyawa kimia termasuk gula, pati, dan serat yang mengandung atom CH dan O dengan rumus kimia CnH2ON. Berdasarkan ukuran penyusunnya, karbohidrat terbagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galosa. Selanjutnya, oligosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 3-10 satuan monosakarida, seperti laktosa dan maltosa. Sedangkan polisakarida adalah karbohidrat yang mempunyai lebih dari 10 satuan monosakarida seperti pati, selulosa, kitin, dan heparin. Karbohidrat mempunyai sifat fisik antara lain merupakan zat padat pada suhu 25 derajat Celcius. Kebanyakan tidak berwarna dan berstruktur bubuk. Berupa zat amorf seperti pati, dapat berupa serat yang bersifat basa seperti selulosa dan memiliki stereoisomer. Selain sifat fisik, terdapat pula sifat kimia yakni memiliki rasa yang manis dalam air, monosakarida dan polisakarida. Pada uji kualitatif karbohidrat, analisis karbohidrat penting ditinjau dari berbagai sudut. Analisis kualitatif akan menjamin bahwa komponen yang terlabel menunjukkan informasi komposisi yang akurat. Sementara itu, analisis kuantitatif dapat memberikan kandungan tiap komponennya. Komponen yang terdapat dalam label bahan makanan, baik analisis kualitatif ataupun analisis kuantitatif, dapat digunakan untuk mendeteksi adanya pemalsuan. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu uji molis adalah karbohidrat ditambah dengan H2SO4 melalui dinding tabung asam sulfat akan menyerap air dan membentuk purpural
yang selanjutnya dikopling dengan anaptol membentuk senyawa gabungan berwarna ungu. Jika yang dideteksi, pantose akan terbentuk. Terbentuk furfural, sementara itu, jika aldosa yang dideteksi akan terbentuk hidroksimetilfurfural. Yang kedua itu ada uji Seliwanov, yaitu pereaksi dibuat dengan mencampurkan resorcinol dengan HCl pekat kemudian diencerkan dengan aqueous. Uji dilakukan dengan menambahkan larutan sampel ke dalam pereaksi lalu dipanaskan dalam air mendidih. Adanya warna merah menunjukkan adanya ketosa. Uji Benedict. Uji Benedict ini adalah uji positif untuk gula reduksi atau gula inversi seperti glukosa dan fruktosa. Gula reduksi ditambahkan dengan campuran CuSO4, natrium sitrat, dan natrium karbonat. Lalu dipanaskan, maka akan terbentuk endapan kuprooksida yang berwarna merah coklat. Yang selanjutnya itu adalah uji gula reduksi ditambah campuran larutan CuSO4 dalam suasana alkalis dengan ditambah NaOH dan ditambah 17 dengan silating agent. Lalu dipanaskan, maka akan terbentuk endapan kuprooksida. Selanjutnya itu adalah uji iodium polisakarida, yaitu penambahan iodium yang akan membentuk kompleks adsorpsi berwarna yang spesifik, amilum atau pati yang dengan iodium menghasilkan warna biru, dextrin menghasilkan warna merah, anggur, sedangkan glikogen dan sebagian pati yang terhidrolisis akan membentuk warna merah. Sedangkan analisis kualitatif dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut. Pertama itu adalah metode Love-School. Itu dapat digunakan untuk menentukan kandungan glukosa dalam bahan yang akan diuji berdasarkan dari reaksi titrasi iodometri dari kelebihan CO. Yaitu selanjutnya metode dinitrosalisilat atau DNIS, yaitu dapat digunakan untuk mengukur gula reduksi dengan teknik kolorimetri. Teknik ini hanya bisa mendeteksi satu gula reduksi seperti glukosa. Selanjutnya itu adalah metode asam fenol sulfat atau metode TS, total sugar, yaitu yang digunakan untuk mengukur total gula di mana mengukur molekul gula reduksi. Selanjutnya dijelaskan oleh Bunga. Kesimpulan, analisis zat gizi pada bahan pangan perlu dilakukan guna menentukan mutu bahan tersebut serta menentukan penyimpanan dan pengolahan seperti apa yang cocok untuk digunakan pada bahan pangan tersebut. Dari setiap pelakuan terhadap bahan pangan meliputi pemanasan, pengeringan, pendinginan terhadap bahan pangan akan mengalami perubahan kadar zat gizi maupun non-gizi, baik semakin menurun kadar zatnya maupun semakin meningkat. Terjadi perbedaan kadar air pada sampel A yang masanya paling berat yaitu 10,125 dengan persentase kadar air paling rendah yaitu 87,4%. B dan pada sampel D dengan massa 2,58 dengan persentase kadar air paling tinggi yaitu 94,77%. Pengeringan didasari atas terjadinya penguapan air karena adanya perbedaan kandungan uap air antara udara dengan produk yang dikeringkan. Kandungan uap air udara lebih rendah dari kandungan uap air produk sehingga dapat terjadi penguapan. Makin besar perbedaan tersebut, makin banyak kandungan uap air produk yang dikeringkan dapat menguap. Persentase untuk kadar serat kasar pada sampel udang bahwa makin rendah massa sampel, maka makin rendah juga persentase kadar serat kasar pada sampel udang, begitupun sebaliknya.
Persentase kadar serat pada udang tergolong cukup rendah, yakni paling tingginya hanya minus 81,66%, yaitu sampel C, dan paling rendah yakni pada sampel udang D, yaitu sebesar minus 94,77%. Udah. Ya, sekian persentase dari kami. Mohon lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.